Beralih ke informasi lainnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli hari ini diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus mega korupsi KTP elektronik di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Gadis Bianca langsung dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Gadis, apakah Menteri Yasona Lawli sudah memenuhi panggilan penyidik kali ini? Alka, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Akhirnya Yasona Lawli hadir dari pemanggilan penyidik karena memang sebelumnya Yasona Lawli sempat beberapa kali dipanggil untuk penyidikan kasus korupsi iktp, namun beberapa kali pula Yasona Lawli berhalangan hadir dengan alasan bertepatan dengan pekerjaan pemerintahan. Dan kali ini Yasona Lawli akan menjelaskan terkait dengan proses pembahasan iktp ketika ia menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR tahun 2009-2014. Dan Alka, selain Yasona Lawli, hari ini juga penyidik KPK juga memanggil dua saksi lain yang juga berkaitan dengan kasus ini, yakni ialah mantan anggota DPR tahun 2009-2014 Ade Komarudin dan istrinya Neti Marliza. Namun saat kami konfirmasi kepada juru bicara KPK Febri Diansyah, kedua saksi lain yang juga hari ini harusnya menjalani pemeriksaan belum hadir di gedung KPK. Baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Terima kasih laporan Anda. Ya, kembali lagi di dialog kita di Lunchtalk, pemirsa. Kita juga akan kembali menyapa Pak Bambang, KPLT, Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan. Pak Bambang masih bersama kami ya, Pak? Masih, Mbak Tika. Iya, Pak. Ini kalau tadi dikatakan juga, ini kan kalau yang diresmikan oleh Pak Menteri Perhubungan yang ada di Monas baru ada sekitar 40 dan itu CSR dari perusahaan. Nah, apakah nanti pemerintah, karena targetnya ini angkot ber-AC ini targetnya seluruhnya akan memiliki AC di 2018, apakah ada juga peran pemerintah, entah pemerintah mengajak mungkin perusahaan-perusahaan untuk juga menggiatkan CSR mereka, atau mungkin dari kementerian sendiri bekerja sama mungkin dengan dealer atau seperti apa untuk bisa memasangkan AC. Iya, betul, karena memang tanpa pemerintah juga tidak mungkin regulator kayak KWK ini kemudian bisa meremajakan serta-merta ribuan kendaraan sekaligus misalnya. Baik, Mbak Jika. Jadi kalau kita lihat bahwa tugas pemerintah sampai tahun 2019 itu cukup berat, Mbak Jika. Kalau kita lihat anggaran kita yang dapat dipenuhi melalui APBN itu tidak hanya kira-kira sekitar 30% lah, lebih daripada itu. Artinya apa? Ada sekitar 70% kami pemerintah harus mencari sumber pendanaan lainnya. Oleh karena itu, apa yang di-launching oleh Bapak Menteri kemarin di Monas itu dalam rangka otak-atik pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan dari non-APBN. Jadi mungkin saja dari sumber-sumber lain itu untuk membantu angkot-angkot. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga adalah kami pemerintah punya target sampai tahun 2019 itu harus meningkatkan modal share menjadi 45%. Yang sekarang itu baru sekitar 20%. Artinya apa? PR kita cukup berat. Bayangkan dari arus mudik kemarin itu penumpang bus menurun, Mbak, kira-kira 3%. Anehnya untuk penumpang roda 2 motor itu meningkat 15%. Ini kan sudah tidak benar pola distribusi moda transportasi seperti ini. Kami akan mencoba menekan angka kendaraan bermotor itu turun yang cukup signifikan. Yang sekarang naiknya cukup signifikan, sekitar 15%. Pak Bambang, pemerintah saat ini punya beban juga bukan hanya ke transportasi seperti angkot ini misalnya. Ada subsidi misalnya untuk bus, kemudian kereta api, dan sebagainya. Ini kemudian apakah mampu jika kemudian harus mensupport juga untuk biaya operasional? Karena kalau kita pasang AC, pasti kan persoalan bensin juga. Pasti bensin akan tambah, supir tidak didorong untuk mematikan AC karena bensinnya sedikit misalnya, maka harus ada subsidi misalnya. Ya itu, artinya dengan subsidi pun pemerintah masih cukup terbatas.
Sehingga sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti tadi niat dari teman-teman online mengenai CSR, membantu pemerintah, itu kan cukup bagus. Itu merupakan sumber-sumber pendanaan lain non-APBN. Bahkan Bappenas memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan investasi non-APBN yang disebut dengan PINA. Nah, ini adalah salah satu terobosan pemerintah dalam rangka membiayai angkutan umum melalui non-belanja pemerintah. Demikian, Mas Macal. Baik, Pak Bambang Prihartono, terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama Landstok. Kita langsung ke Bu Ellen dan Pak Laude. Mungkin ke Bu Ellen terlebih dahulu. Bahwa kemudian ada berbagai macam regulasi yang disusun, yang saya tekankan tadi bahwa pemerintah sekarang bebannya bukan hanya soal angkot, tapi ada banyak angkutan transportasi publik yang harus diurus. Ini kemudian akan bisa tercapai kah kalau harus dilakukan, Bu Ellen? Kalau saya harus optimis itu bisa tercapai. Cuman bagaimana caranya? Karena ada beberapa kenyataan yang harus dihadapi sekarang ini. Contoh Jakarta saja. Pertama, kenyataannya bahwa banyak sekali angkot-angkot sekarang ini yang sudah hampir sangat menurun penumpangnya. Ya, itu ada persoalan pengaturan dari trayek. Jadi pengaturan trayek itu tanggung jawab pemerintah untuk mengatur trayek itu sehingga angkot-angkot ini itu bisa mendapatkan penumpang lagi dari sisi trayek. Trayeknya. Kemudian yang kedua memang dari sisi kenyamanan. Kalau kenyamanan itu kan salah satunya AC, nggak diganggu rokok dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah salah satunya yang mereka harus hadapi juga adalah itu terkait juga dengan trayek itu biaya operasi kendaraan. Tadi kalau dikatakan bahwa kalau pakai AC jadi lebih banyak bensinnya. Nah, begitu biaya operasi kendaraan, tarif bagaimana? Iya. Gitu. Biasanya kan langsung berdampak, segera berdampak seperti itu. Kalau tarifnya naik, orang juga jadi itu nggak mau. Ya, nanti lebih enak naik ojek, misalnya lebih murah. Jadi ada tarif yang tadi juga seperti disampaikan, tarif yang ditentukan pemerintah, tetapi harus ada insentif dari pemerintah supaya usaha ini bisa berjalan terus. Ya, nah apa tugas dari Organda atau dari pengusaha ini adalah memang memenuhi syarat SPM itu ya, syarat minimalnya harus begini. Itu harus dipenuhi supaya bisa diberikan insentif. Kalau yang dikatakan Bu Ellen tadi, ada persoalan bahwa orang jarang naik angkot itu karena masalah trayek. Apa kemudian ini yang seharusnya terlebih dahulu dibenahi daripada harus memasang AC duluan? Percuma juga kan, sudah pasang AC tapi trayek juga nggak lewat, nggak ada yang naik juga gitu ya. Ya, kalau saya sih mengharapkan itu bersamaan. Karena ini kan bukan awal, ini sudah dalam proses perjalanan ya. Jadi kalau dikatakan ada rencana induk transportasi untuk Jabodetabek itu bukan kita baru mulai, itu sudah berjalan. Jadi kalau dibilang mana yang lebih dulu harus sama-sama. Harus sama-sama. Nggak ada hubungannya karena trayek itu yang mendesain atau merencanakan trayek itu pemerintah. Kalau AC itu kan disiapkan oleh si pengusahanya. Jadi bisa bersamaan. Jadi dalam trayek itu kan bagian dari kepastian usaha. Nanti ada usaha, marketnya di mana gitu. Ya, ditetapkan ada usaha yang di mana tarifnya ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga wajib memberikan ini loh marketnya apa. Dan trayek ini mungkin juga salah satu yang harusnya bisa mendukung masyarakat itu dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Gimana dia mau naik kalau misalnya nggak lewat depan rumah misalnya gitu kan. Jadi kan memang angkot itu kan ada bagian-bagian yang memang harus pakai angkot. Misalnya di daerah pemukiman atau daerah istilahnya pinggir kota itu memang tidak bisa bus-bus besar masuk. Nah, sehingga ada integrasi angkutan. Nah, integrasi angkutan itu benar-benar harus dipikirkan, harus disimulasi oleh pemerintah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan, ya. Dinas Perhubungan harus punya, dan untuk Jakarta itu Jabodetabek. Jadi memang harus terkait
ke sana ke sini. Baik, baik. Pak Laude, kalau kita tidak boleh pesimistis karena kita dari Bapak sendiri sebagai pengusaha ingin menghadirkan transportasi yang nyaman buat penumpang. Ya, tapi pasti ini juga banyak kendala dari segi operasionalnya nanti seperti itu. Ditambah saingan dari aplikasi transportasi yang dengan menggunakan aplikasi online itu juga sudah banyak, itu yang mengurangi jumlah penumpang seperti itu, Pak. Apakah ada kendala lain nanti dari segi operasional yang kira-kira sudah bisa di-mapping oleh para pengusaha terhadap armada mereka saat nanti AC sudah terpasang, tapi mungkin persaingan usaha sama yang lain juga ada. Tapi kalau saya lihat tadi Pak Laude ini agak-agak berat ini karena mungkin operasionalnya akan lebih meningkat. Seperti apa? Jadi gini, saya itu sebelum dapat informasi dari sini, saya coba ngobrol-ngobrol sama Trayek 04 Jakarta Utara. Oke. Itu jurusan Mana kemana, Pak? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke. 04. Itu istilahnya itu belin trayek basah. Oh, trayek basah. Kan ada trayek kering, ada trayek basah. Iya. Artinya banyak penumpang seharusnya ya. Iya. Oke. Terus saya gambarkan setelah saya konsultasi dengan Pak Safruhan itu, dia bilang itu nggak jadi masalah Pak Ketum. Saya dipanggilnya Ketum, ini Ketua Umum. Nggak jadi masalah Ketum. Tetapi tarif harus naik. Oke. Tarif harus naik. Iya. Alasan kamu apa? Loh, masyarakat juga harus tahu dong, kalau tarif kemarin itu tidak ada AC, kan sekarang kan lebih nyaman lagi ada AC. Ini dialog dengan untuk kenyamanan harus bayar lebih mahal. Maka itu juga tarif harus naik. Nah, kaitan tarif ini kan itu adalah kebijakan pemerintah, kan gitu kan. Jadi itu salah satu anggota yang saya diskusi itu mereka mau mendukung program ini, tapi catatan itu. Itu sudah ada titip pesan seperti itu ya Pak ya? Sangat sederhana sekali, tapi artinya masuk akal juga kan gitu kan. Tetapi kenapa kok bisa begitu? Bukan Ketum, karena waktu belum AC kan tarifnya sekian. Jadi ini sebenarnya persoalan harus ada regulasi untuk mengatur tarif itu. Ya kalau mungkin Jakarta kan sudah gabung sama Transjakarta kan sekarang Pak. Jadi mungkin bayar per meter, per kilometer atau seperti apa itu mungkin nanti kita akan tanyakan di segmen berikutnya. Pak Laude tanya sedikit. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini.